Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat yang tentunya menjadi sebuah kesenian harus kita lestarikan agar nilai-nilai ini tidak hanya menjadi sebuah cerita nantinya untuk anak cucu kita, supaya nantinya bisa dilestarikan dan dinikmati tentunya oleh generasi seterusnya. Bersama saya Pusu Siregar, Brendo TVRI Bengkulu, hari ini mengangkat tema seni campur sari. Dan tentunya saya tidak seorang diri, saya sudah ditemani oleh kedua narasumber kita yang sangat luar biasa. Tentunya pemirsa, saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Pak Gareng nih panggilannya, tapi lengkapnya Ki Anom Sumarto Gondo. Benar Ki? Benar. Oh, apa iku arti jenenge? Ki Anom Sunarto Gondo Carito. Wah, panjang ya. Itulah nama-nama itu dulu kan ditambahin semenjak aku jadi dalang ya. Dalang. Dalang. Sekarang masih? Ki? Masih. Masih juga sekarang ya. Dulu dalang, kemudian terus jadi dalang ruatan. Dulu waktu di Musi Banyuasin, Palembang, Sumsel. ya. Itu kehadiran bapak-bapak dari kabupaten, kemudian supaya nama itu ditambahin. Jadi waktu dulu ditambahin Ki. Ki itu bahasanya Jawa Kiai. Oh, jadi Panggilannya Kiai Dalang gitu. Kiai Dalang. Oke. Ki Anom. Anom tuh waktu dulu aku masih muda udah dalang. Terus nama asli Gondo Carito. Itu aslinya Ki? Ya, Gondo itu kan kata-kata kalau bahasa nasionalnya kan bau ya. Nah, tinggal perbuatan. Seperti kami pribadi misalnya ya perbuatan baik mungkin bahasanya ya baunya wangi. Cuman kalau perbuatan kami mungkin nggak baik ya baunya amis kan gitu. Jadi Sunarto Gondo Carito itu. Oke. Carito itu tidak ada dalang bisu. Jadi harus bisa cerita. Bercerita dengan Cerita penonton ya Ki ya? adanya dalam pewayangan dan sejarah Jawa. Oke Ki. Saya perkenalkan dulu satu lagi nih Ki, nanti Oke. lupa pemirsanya kalau Iya, satunya nggak diperkenalkan nih. Kedua ada Pak Lamijan nih. Ya. Pak atau apa nih manggilnya nih Pak? Pak Mijan boleh. Pak Mijan, panggilannya Pak Mijan. Pak Mijan boleh. Oke. Namanya cuma itu. Tidak punya gelar Ki seperti Pak Dalang. Ini dibagi 3 masih panjangan nama Ki. Panggilannya Betul. per hari-hari itu Pak Gareng. Pak Gareng. Iya. Ini nama Pak Mijan di apa? Nggak Disambung. sepertiganya, nggak sampai sepertiganya nih. Betul. Dibagi 3 masih panjangan ini. Carito jadi tukang cerita. Tukang cerita. Cerewet. Kira-kira gitu. Bercerita untuk menghibur masyarakat. Iya. Artinya cerita yang positif. Oke, berkaitan dengan tema kita hari ini, seni campur sari ini, saya ingin ke Pak Mijan dulu. Jadi, seni campur sari ini seni yang seperti apa sebenarnya? Kan mungkin masyarakat kita, khususnya di Bengkulu, termasuk saya nih, Pak Mijan, belum terlalu mengetahui, bahkan belum pernah nonton langsung nih. Jadi, seperti apa seni campur sari ini? Jadi gini Mas ya. Di masyarakat Jawa itu kan ada namanya kesenian tradisional. Ya. Gamelan, karawitan, awalnya gitu ya. Terus dari waktu ke waktu kesenian ini kan berkembang. Kalau seni karawitan, seni aslinya Jawa itu melulu pakai gamelan yang besi itu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu ada beberapa praktisi seni yang mereka punya ide gitu. Kenapa kalau seni tradisional nih kita gabung dengan seni modern? Itu awalnya gitu Mas. Jadi kemudian seni tradisional yang notabene cuman gamelan, besi, memang buatan lokal, kemudian digabung dengan seperti ada drum. Jadi percampuran itu ya, Pak? Ya, Antara jadi- klasik dan modern. Betul.
klasik sama modern. Ada tambahan drum, kemudian ada tambahan gitar, ada bass, kemudian ada suling dan alat musik lain kalau memungkinkan. Nah, kemudian dari situlah muncul namanya campur sari, sari itu kira-kira intinya gitu ya. Kemudian ya lagunya yang tradisional bisa tetap ada, tapi yang modern seperti ini tadi, lagu yang Mbak nyanyikan nih, ojo dibandingke, bukan ini tadi, Judulnya. lupa aku. Nah, itu seperti itu, akhirnya muncullah namanya campur sari karena musiknya musik klasik dicampur dengan seni modern. Oke, pada intinya itu percampuran antara klasik dan modern gitu, Iya. dikemas jadi satu. Ki Garing nih, ada tambahkan nih, kan harus bercerita juga nih, ceritakan. Betul, dari awalnya itu seni klasik, Mas. Seni klasik itu kalau dulu orang Jawa tuh punya hajatan tuh memang itu budaya dari nenek moyang kan. Ya. Setelah munculnya campur sari dulu, ciptaan pertama itu kalau nggak salah Ya, dari Pak Mantos. Mantos almarhum Mantos almarhum dari Jogja. Bantul. Itu di Iya. Jogja, Iya. awal pertamanya ya? Pertama dikeroncongkan. Nah, dan dikeroncongkan itu tadi terbentuklah seni campur sari, tidak begitu klasik karena di situ udah alatnya kalau nggak salah udah ada organ seperti yang disampaikan Pak Mijan tadi, mungkin ada timban cikcuk yang bunyinya duluk gitu, itu untuk tempo itu. Ini pertama kali era kapan nih, Ki? Sekitar tahun berapa tuh, Ki? Pak, 90-an. kalau nggak salah tahun sekitar 90-an. 90-an lah. Oh, 90-an. Kemudian dibudayakan lagi, muncullah agak sedikit itu musik koplo. Oh, yang sekarang masih Ya, banyak itu sekarang beredar itu jadi melebih dikolaborasi lagi. Makanya sekarang tidak ada lagi kalau campur sari itu beraneka ragam lagunya ya? bisa dimasukkan ke situ. Tidak ada batasan deh, Kendang, Ki? iya. Tidak ada Kendang batasan, tuh Ki? ada kendang campur sari yang kendang biasa, ada kendang jaipong, ada kendang jenis koplonya. Memang itu memang dibentuk supaya itu orang-orang kita yang mungkin sebagian tidak bisa Jawa atau bukan di lain Jawa Bisa menikmati juga? bisa menikmati dan bisa menjiwai. Buktinya sekarang kami asli dari Jawa ya. Kemudian di Bengkulu ini penyanyi kami bukan hanya orang Jawa saja. Jadi beraneka ragam. Mbak-mbak yang dari hasil Sumatera, dari Bengkulu, dan kelahiran Bengkulu, itu semua bisa. Seperti mbaknya itu tadi, mungkin belum tentu Jawa itu. Tapi lagunya Jawa bukan, Mbak? Bukan. Nah, itu kan lagunya Jawa mahir. Bukan hanya sebagai penikmat, tapi sebagai praktisi juga Itu. bisa sekarang ya, Ki ya? Iya, makanya inilah katakan campur sari beraneka ragam. Kita pun setelah di Bengkulu ini kan campur. Jadi saling mengetahui, saling memaklumi, saling menghormati etnis seni. Bukan seni Jawa aja, kami juga seni-seni asli Bengkulu juga hobi. Ikut menikmati juga meskipun kami tidak bisa, tapi jiwa tetap kami antusias. Itu. Karena seni tidak ada batasan-batasan ya, Ki ya? Iya. Dia tanpa halangan gitu. Betul. Nah, ini saya mau tanyakan, Ki, apakah musik-musik yang sekarang ini viral-viral di media sosial ini termasuk campur sari juga, Ki? Nah, ini dijawabnya setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.